الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah
radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan diriwayatkan al-Imam Hakim serta yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, Nabi Musa alaihi salam berdoa, berkata kepada Allah azza wa jal, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah zikir yang dengannya aku mengingatmu dan dengannya aku berdoa meminta kepadamu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Allah, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Aku ingin zikir yang paling khusus. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Musa law anna as-samawati sab'ah wa amirahunna ghairi fi kiffatin wal aradina sab'ah fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, sekiranya langit tingkat 7 dan semua penghuninya, demikian pula bumi tingkat 7 dan penghuninya selain aku, diletakkan di suatu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat timbangan yang ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, menyebutkan faedah dari hadis yang agung ini. Qala rahimahullah, kaunul anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul perlu untuk diingatkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul perlu diingatkan tentang keutamaan, tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Apabila para nabi dan para rasul perlu untuk diingatkan tentang la ilaha illallah, apakah kita manusia biasa sudah merasa tidak perlu untuk diingatkan tentang agungnya kalimat la ilaha illallah? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semangat mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Bahkan di Mekah
selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan la ilaha illallah. Akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah semangat mendakwakan tauhid, tetap diingatkan tentang tauhid. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, pelajarilah. Fa'lam, pahamilah. La ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah saja. Wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah mengetahui tempat beramal kalian di dunia. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat kembali kalian di akhirat. Demikian ayat ini menjelaskan tentang keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau selalu mengingatkan para nabi dan para rasul tentang keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala fadlihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani. Amma ba'd, di antara hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Ya'la dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah sebelum kalian dihalangi dari membaca la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah di pagi hari, di sore hari. Janganlah kita melupakan membaca la ilaha illallah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau membacanya 100 kali di pagi hari dan di sore hari. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, perbanyaklah membaca la ilaha illallah selama kalian masih hidup, selama kalian masih sehat wal afiat, qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kalian dihalangi dari membaca la ilaha illallah, yaitu sebelum kalian dihalangi membaca la ilaha illallah di akhir hayat kalian. Karena membaca la ilaha illallah di akhir hayat adalah tanda kematian seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud
dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasannya keagungan la ilaha illallah bagi siapa yang membaca la ilaha illallah. Keagungan kalimat la ilaha illallah diperoleh bagi siapa yang membaca la ilaha illallah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akan tetapi siapa yang membaca la ilaha illallah dengan lisannya, namun perbuatannya tetap melakukan kesyirikan, tetap mempercayai khurafat, tetap mempercayai akidah-akidah jahiliyah, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana orang-orang munafik di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca la ilaha illallah. Akan tetapi Allah taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah, dan sekali-kali engkau tidak menjumpai penolong yang menolong mereka dari siksa Allah taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia dijamin masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menyembelih korban kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dan kesirikan-kesirikan yang lainnya. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga mengingatkan kita tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah taala memudahkan akhir hayat kita nanti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.